Jadi pada hari ini saya akan mencoba untuk melakukan routing statis dengan 4 router dan 8 PC. Mari kita langsung saja untuk membuat routernya. 4 router. Saya menggunakan PT router karena router ini yang paling cepat dan mudah untuk digunakan karena sudah mempunyai fitur untuk seriesnya. Lalu langsung saja kita hubungkan dengan menggunakan kabel DCI. Kita menggunakan cross, jadi dari 2 ke 3 dan begitu terus-terusnya. Ini untuk memudahkan kita dalam meroutingnya nanti. Jadi kita silangkan dari port serial 2 harus langsung ke 3. Nah, sudah selesai. Maka dari itu sekarang kita langsung saja tambahkan end device-nya. Saya menggunakan 8 PC, atau kita juga dapat menambahkan variasi dengan menggunakan switch. Kita juga seperti ini. Kita langsung saja tambahkan. Langsung saja kita copy biar lebih cepat. Maaf untuk ketidakrapiannya karena durasi harus cepat. Langsung di copy. Untuk ininya sudah, lalu kita langsung saja ke konfigurasi IP yang pertama. Subnetnya /24, langsung kita copy. Sudah. Untuk yang pertama saya menggunakan IP 1 dan 2. Langsung kita catat saja agar tidak lupa. Note 1. Lalu kita akan lakukan semua untuk kita akan lakukan semua yang sama. Untuk setting IP-nya sudah selesai, lalu kita lanjut ke DHCP-nya. Untuk melakukan DHCP, kita dapat menuju ke menu CLI. Setelah keluar config IF, kita exit dulu ke menu router config. Lalu kita ketik IP DHCP full, nama variabelnya mungkin, yaitu kita coba 1. Setelah itu kita ketik router, kita ketik network, lalu nama IP-nya 92.168.1.0 karena yang kita gunakan selalu slashnya. Karena /24 maka 255.255.255.0. Lalu default routernya. Default routernya kita mengetikkan routernya yang mana? 1.1. Saya lupa menambahkan strip default router. Lalu DNS servernya, untuk biasanya kita menggunakan Google di mana 888, tapi karena ini hanya lokal kita gunakan 192.168.1.1. harusnya ini tidak usah diisi juga nggak apa. Lalu kita exit. Sudah selesai,
Lalu kita coba langsung testing. Kita jangan lupa gunakan kabelnya dulu. Kabelnya untuk yang ini saya gunakan copper crossover untuk di sininya. Lalu di sininya saya menggunakan copper straight through. Karena kita masih menunggu switchnya untuk menyala terlebih dahulu agar bisa menggunakan IP DHCP nya, kita sekarang setting yang kedua, IP DHCP yang kedua. Kita exit lagi, lalu masuk config, kita ketikkan lagi seperti yang tadi, IP DHCP full DHCP 2 full coba 2 agar sama. Lalu masuk ke config, kita ketikkan network 192.168.2.0 lalu slashnya yaitu /24. Lalu masuk ke default routernya 192.168.2.1, lalu DNS servernya. Sudah selesai, kita exit. Nah, seharusnya keduanya sudah selesai, tapi jangan lupa untuk menyalakan terlebih dahulu routernya. Nah, sudah selesai. Sekarang mari kita gabungkan ini juga agar tidak lupa nantinya. Sudah selesai. Nah, kita masih menunggu yang ini, kita bisa mengkonfigurasi yang ini dulu. Ketik desktop lalu IP configuration dan DHCP. Dia akan otomatis meminta. Nah, IP-nya sudah selesai di set. Kita menunggu yang atas dulu juga agar kita mengepingnya bisa bersamaan sekalian untuk testingnya. Nah, sudah selesai, kita request DHCP. Sudah selesai, yang ini juga IP configuration DHCP. Nah, sudah, kita coba testing dulu. Nah, sukses. Kita coba lagi, sukses. Kita coba yang terakhir untuk berbeda IP, masih failed untuk try pertamanya, kita delete agar lebih mudah melihatnya, dan terakhirnya sukses. Maka DHCP ini sudah selesai. Kita akan mempercepat untuk yang berikut-berikutnya. Lalu berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan routing statis. Pertamanya kita akan menentukan IP untuk next hop-nya, dan untuk next hop adalah gerbang antara router satu dengan router lainnya. Nah, apabila tidak ada gerbang tersebut maka tidak akan bisa. Maka contohnya kita coba, ini kan sudah sebenarnya terhubung kabel, tapi tidak mungkin bisa karena IP-nya belum di set, IP routingnya belum di set. Nah, kita akan melakukan routing statis. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu di serial ini. Clock rate-nya saya set ke 64.000. Lalu saya akan masukkan IP-nya. Untuk IP-nya saya akan mulai dari 10.10.10.1 dengan mask 255.255.255.0 atau /24 seperti biasa. Nah, lalu kita akan menghubungkan melalui IP statik ini.
Nanti kita akan melakukan di router kedua ini. Next hopnya kita set dulu di gerbang keduanya adalah 10 10 10 2, karena nanti akan kita di set di router kedua. Untuk networknya ini adalah network tujuan, maka akan ada dua, yaitu 192.168.2, maksud saya titik 3.1 titik 0 maksud saya, dan 255.255.25.0. 3.0 ini adalah ID-nya. Lalu kita add. Jangan lupa untuk meng-add yang satunya karena kita menggunakan dua PC. Nah, untuk yang pertamanya sudah selesai. Kita juga akan langsung meng-set untuk yang sebelahnya juga, yang berada di sini. Karena ini adalah IP-nya 5, maka kita langsung saja 5 6. Sebenarnya untuk yang router yang ini kita juga bisa langsung, tetapi kita akan menggunakan jalan yang lebih singkat. Maka dari itu kita akan menggunakan gerbang yang terakhir, nanti kita akan isi nanti saja untuk lebih jelasnya. Ini sudah ada 4. Lalu kita akan setting di router keduanya. Sama seperti yang tadi, kita akan menggunakan menu routing statik ini. Saya akan langsung percepat saja agar lebih mempersingkat durasi.
Demikian untuk routing statisnya secara umum telah selesai kita lakukan. Sekarang kita tinggal mengecek untuk clock rate-nya sama menyalakan serial port serialnya sehingga berwarna hijau semua. Jangan lupa clock rate-nya. Dengan ini harusnya routing statis telah selesai dilakukan. Sekarang mari kita coba testing ya. Sukses. Kita coba lagi. Sukses. Kita coba lagi dari komputer yang lain. Sukses. Nah, sekarang saya karena ini tuh sudah selesai routing statisnya dan semuanya kita sudah selesai routing DHCP juga sudah, dimana tujuan kita dari hari ini adalah itu. Saya akan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di sini kita tadi kan telah meroutingnya untuk IP-nya. Di sini untuk routing IP ke next hop-nya. Nah, seperti apakah jalannya? Nah, dari routing statis tadi kita telah menulis network ini. Network ini adalah tujuan dari pengiriman, yaitu pada router lain kan kita juga telah mengeset IP-nya seperti di komputer yang ini adalah IP-nya 3, 109, maksudnya di octet ketiganya bernilai 3 seperti 192.168.3. Maka dalam network ini kita harus mengetikkan network ID-nya, yaitu seperti yang saya contohkan tadi 192.168.3.0. Ini kan network ID-nya. Lalu untuk masknya ini adalah slash-nya atau slash 24-nya. Lalu untuk next hop-nya ini adalah pintu gerbangnya. Nah, tadi kan sudah saya tuliskan 10.10.10.1 di sini dan 10.10.10.2 di sini. Itu dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara komputer yang ini dan komputer ini melalui router ini. Nah, itu adalah next hop. Maka dari itu dengan kita mengetikkan next hop-nya, maka kita dapat melampaui jembatan dari router ini ke router ini. Itu adalah kegunaan dari routing statis. Dengan menggunakan routing statis ini ada kelemahan dan kelebihannya sendiri, dimana kelemahannya itu kita harus mengesetnya satu kayak seperti tadi kita. Nah, ini cuma 4 router. Kalau misalnya routernya banyak nanti maka akan sangat susah, maka nanti kita akan menggunakan RIP ini. Nah, selain itu penjelasan dari ini adalah seperti bila kita mengirimkan dari router 1 ke router 3, maka kita akan mengeset next hop-nya ke sini. Lalu data dari next hop ke sini kan kita sudah mengesetnya agar bisa next hop ke sini. Maka dari itu mereka akan saling berhubungan dari sini hingga ke router-router yang lain. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengirimkan pesan seperti ini dari sini ke sini dan akan sukses. Demikian routing statis dengan 4 router dan 8 PC. Semoga berguna untuk nilai UAS saya dan untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan.